Halo guysku semua. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan alur cerita komik Runtuhan Suci part yang ke-14. Jadi buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, kalau gitu tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Di part sebelumnya kita sudah tahu jika Master Pan-san sedang mengincar nyawa Chu Feng. Kali ini kita kembali ke pertemuan para master tingkat raja, di mana Chu Feng kala itu mengusulkan agar pihak monster dan pihak manusia mengesampingkan ego masing-masing dan hidup bersama-sama dengan pijakan yang setara. Melihat situasi yang semakin memanas, Russell Jiang menganggap jika aula perjamuan ini seperti dipenuhi bom yang berbahaya bagi manusia dan bisa meledak kapan saja. Percupin King menganggap jika Chu Feng sangatlah lancang padahal masih berada di shackle tahap 1. Percupin King juga mengungkit-ungkit masa lalu mereka yang selalu dianiaya oleh manusia. Alhasil karena sangat kesal, Percupin King pun berniat untuk membunuh Chu Feng saat itu juga. Sontak beberapa monster yang memiliki dendam satu sama lain pun juga tersulut emosi dan malah menyerang satu sama lain. Aula pun menjadi porak-poranda. Chu Feng pun berusaha melindungi para manusia yang terlihat sangat panik. Bahkan Jenderal Wang terlihat sangat takut. Ia menyuruh Chu Feng untuk tetap merendah dan jangan memprovokasi suasana. Tak kusangka ternyata Beast King di sini menyimpan dendam satu sama lain, ucap Russell Jiang. Tak berselang lama, Master Pan-san pun akhirnya telah datang. Sontak para wild beast yang tadinya bertarung satu sama lain akhirnya berhenti. Di sana Racun King pun memprovokasi Master Pan-san dengan mengatakan jika perkelahian ini terjadi lantaran manusia sudah memiliki petarung di tingkat raja dan membuat mereka tidak tahu lagi harus bagaimana untuk bersosialisasi dengan mereka. Sang Master pun berkata jika dirinya memiliki kebencian yang mendalam terhadap Chu Feng. Master Pan-san itu juga menyebut jika penyebab ketegangan ini adalah lantaran manusia memiliki petarung di tingkat raja. Maka dari itu Master Pan-san pun mengusulkan agar mereka membunuh Chu Feng untuk mengembalikan kedamaian. Beberapa monster pun setuju dengan usulan tersebut. Mereka pun akhirnya berniat untuk menghabisi Chu Feng dan semua manusia saat itu juga. Melihat hal tersebut tentu saja membuat para manusia menjadi sangat ketakutan. Di set yang sama, Master Pan-san tiba-tiba mengeluarkan teknik Pan-san Sky Orb untuk menyerang Chu Feng. Sontak semua orang pun segera lari dari tempat itu. Namun Chu Feng memilih untuk menahan serangan tersebut sendirian. Tidak, jangkauan serangannya terlalu besar. Mereka takkan sempat kabur kalau ini tidak dihentikan, ucap Chu Feng. Dengan kekuatannya yang ia miliki, Chu Feng rupanya terlihat kewalahan untuk menahan serangan tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba bola itu terlempar ke angkasa. Master, jangan khawatir. Aku merasa bahwa hidup berdampingan secara damai seperti yang dikatakan Chu Feng sebelumnya tidak terlalu buruk, ucap Silver Moon yang terlihat berada di pihak manusia. Melihat tindakan Silver Moon nampaknya membuat beberapa wild beast menjadi marah. Di sana Silver Moon pun berkata, jika saat ini para manusia sudah mengetahui penyebab dari mutasi yang mereka alami dan mulai bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sontak perkataan Silver Moon itu mengagetkan para wild beast. Nah, satu persatu dari kalian panik kan? Manusia itu masih bisa menguntungkan loh, ucap Silver Moon. Di sisi lain, Silverwing nampak sangat terkejut lantaran informasi rahasia semacam ini bisa diketahui oleh para wild beast. Silver Moon, ada yang ingin kutanyakan. Apa kau bekerja sama dengan manusia? Tanya Chu Feng. Rupanya hal tersebut Silverwing lakukan hanya untuk melindungi keluarganya dan bukan untuk keamanan umat manusia. Bagaimanapun juga jika ingin selamat, para manusia harus bisa menjaga diri sendiri. Master Pan-san pun bertanya apakah Silver Moon tidak menaruh dendam kepada umat manusia.
Padahal Grey Wolf King yang juga berasal dari kaumnya telah dibunuh oleh para manusia. Namun Silvermoon menjawab jika ia tidak terlalu akrab dengan Grey Wolf King dan malah kagum kepada Ox King dan Lutong. Selain itu, Silvermoon juga menganggap jika para manusia memiliki banyak aspek yang menarik untuk dipelajari. Setelah kita selesai mempelajari semuanya dari mereka, kita bisa tinggal membunuh mereka sepuasnya. Kenapa juga harus buru-buru? Ucap Silvermoon. Melihat situasi tersebut, Racun King pun menghentikan Master Panshan sembari mengingatkan tentang tujuan pemimpin mereka mengadakan perjamuan ini. Alhasil Master Panshan pun akhirnya menghentikan perdebatan mereka. Namun karena Chu Feng telah membunuh cucu dan keponakannya, Master Panshan pun menyuruh Chu Feng menemuinya setengah bulan lagi untuk meminta maaf. Dan ketika Chu Feng datang ke Panshan, tidak boleh satu orang pun menemaninya. Kalau Chu Feng tidak melakukan perintahnya itu, maka Master Panshan akan membunuh manusia. Jenderal Jiang pun menyuruh Chu Feng untuk menuruti keinginan Master Panshan. Tapi Rosal Jiang dan Silverwing melarangnya. Namun Chu Feng sendiri ternyata berniat untuk menerima tawaran tersebut. Setelah semua urusannya selesai, Master Panshan pun akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Percupin King pun terlihat senang melihat situasi yang akan dihadapi Chu Feng saat ini. Maka dari itu ia pun berniat untuk membawa awak media untuk meliput kematian Chu Feng di Panshan. Setengah bulan lagi 10 raja telah menyelesaikan segalanya. Apapun yang dilakukan Chu Feng, dia hanya budak dalam permainan catur kami, ucap Racun King dalam hati. Setelah itu perjamuan para raja berakhir dengan sangat cepat akibat perseteruan para Beast King. Tidak ada satu orang pun yang tahu alasan mengumpulkan para Beast King. Sang penyelenggara pun tidak pernah muncul. Mereka semua kini mulai pergi satu persatu. Beberapa berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai kerjasama demi kepentingan mereka sendiri. Di sana Silvermoon rupanya memperhatikan Chu Feng yang terlihat sendirian. Siapa yang peduli dengan orang yang akan mati di Panshan setengah bulan lagi? Ucap Percupin King. Saat itu Chu Feng ternyata sedang berpikir tentang bagaimana caranya agar ia bisa mengalahkan Master Panshan. Tak berselama Silvermoon pun datang menemui Chu Feng. Karena kau telah membunuh keponakan dan cucu Ancestor Panshan, saat waktunya tiba aku akan memberikanmu pencerahan, ucap Silvermoon. Di sana Silvermoon pun memberikan salah satu antingnya kepada Chu Feng. Anting itu memiliki fungsi untuk memblokir God Sense agar Chu Feng bisa melarikan diri jika ia terdesak. Chu Feng yang merasa tidak enakan itu pun berniat untuk memberikan sesuatu sebagai balasan. Nanti kembalikan selepas dari Panshan, ucap Silvermoon. Di sana Silvermoon berkata jika ia tidak bisa memberikan bantuan lebih dari ini kepada Chu Feng. Lantaran jika hal itu sampai terjadi, kaumnya bisa dibunuh oleh para Wild Beast. Karena Silvermoon menganggap Chu Feng adalah temannya, mereka berdua pun mulai mengakrabkan diri.